Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan surah Al-Kahfi. Kita insyaallah hari ini kalau selesai menyelesaikan 10 ayat yang pertama sekaligus masuk ke materi pertama tentang kisah Ashabul Kahfi. Sekali lagi hanya sekedar untuk mengingatkan ada 4 kisah yang menjadi inti dari surah Al-Kahfi, ya. Cerita tentang 7 pemuda yang bersembunyi di gua, yang diselamatkan oleh Allah, ditidurkan sekian ratus tahun. Yang kedua tentang 2 tukang kebun. Yang ketiga tentang Musa dan alaihissalam dan Khidir. Yang keempat tentang Zulkarnain. Jadi ada 4 kisah. Saya mengulang sedikit materi kita biar tidak lupa. Kemarin memang poin-poinnya mungkin agak kesana kemari karena memang tidak saya belum bikin yang bagus. Jadi kemarin kita selesai di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ya. Poinnya yang pertama, Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Dan ini merupakan hal yang paling terbesar karunia yang diberikan kepada kita. Karena itu kita mengucapkan hamdalah yang berisi pujian sekaligus ungkapan terima kasih kita kepada Allah SWT. Setelah itu dilanjutkan dengan karakter Al-Quran itu sendiri, yang digambarkan oleh Allah dengan 2 kata, iwajan, tidak bengkok, dan qayyiman, tegak lurus. Ya. Iwajan untuk menunjukkan dia satu karakter yang tidak pernah bisa berubah oleh perubahan apapun saja. Dan qayyiman, dia punya fungsi untuk menegakkan apapun yang tidak lurus. Misalnya dia mengkoreksi kitab-kitab terdahulu dan seterusnya. Jadi Quran sampai yaumul kiamah dia tidak akan pernah mengalami 2 ini. Iwajan atau bengkok, ya, ada kekurangan yang tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 iwajan, 2 qayyiman. Ini sekali lagi 2 karakter ini diungkapkan karena tema surat Al-Kahfi berkenaan dengan fitnah di masa depan. Nah, untuk menghadapi fitnah, kebingungan, seperti hari ini misalnya kita butuh sesuatu yang solid, sesuatu yang kokoh. Ya. Hari ini semua orang jadi bingung, kenapa? Karena simpang siur. Orang sudah tidak hanya mendengarkan ucapan dokter, tapi mendengarkan banyak di WA, sehingga yang nggak dokter juga ngomong, tambah bingung. Kenapa? Karena informasinya tidak qayyiman, Ya. Masya Allah kalau kita pikirkan, bahkan ada di antara para ustadz-ustadz yang bahkan tidak menganggap nggak ada corona sampai detik hari ini. Ini kan ironis benar kalau kita pikirkan itu. Nah, itulah kenapa Al-Quran disifati iwajan dan qayyiman yang pertama. Ini beberapa maknanya, saya tidak bisa ulang lagi. 1 maknanya iwajan ada mukhtalifah, bermacam-macam, ya. Jadi ada dan seterusnya, ya. Singkatnya saja. Setelah itu, kenapa Al-Quran diturunkan? Karena nanti dia dijadikan hidayah buat manusia. Dan Allah mengirimkan Nabi Muhammad SAW untuk menjalankan isi Al-Quran itu. Dan tugas Nabi dibagi jadi 2. Menjadi Bashir dan menjadi Nazir. Diungkapkan pertama kali Nazir dulu, ya, sebagai pemberi peringatan, sebagai warner. Tugasnya ngasih indar, ngasih peringatan. Dan peringatan yang pertama disebut dengan ba'san syadidan. Atau kalau kita terjemahkan secara literal, intense war. Ya, peperangan yang amat sangat berat. Untuk gambaran hukuman yang sangat berat yang nanti akan diterima sebagai konsekuensi dari ketidaktaatan. Ya, oke. Itu yang diperingatkan oleh Al-Quranul Karim yang pertama. Yang kedua, tugas Nabi sebagai Bashir, pemberi kabar gembira, fungsinya ngasih kabar gembira, tabsyir, ngasih kabar gembira tentang ajron hasanah, balasan yang terbaik. Nah, kemarin rumusnya kalau ingin dapat ajron hasanah, rumusnya 1 ada iman, yang kedua ada al-a'mal as-salihat, ada amal soleh, meskipun tidak yang maksimal yang diminta oleh Allah SWT, diskusi kita kemarin. Dan selain kita diberikan ajron hasanah,
Quran masih memberikan tambahan lagi dengan kalimat makithina, kata Al-Quran. Makithina, kita akan tinggal selama-lamanya di dalam surga sambil terus mengantisipasi dan menunggu nikmat berikutnya, karena nikmatnya tidak pernah berhenti. Sehingga orang terus berada dalam kebahagiaan, tidak pernah akan ada kebosanan. Itu kalimatnya. Sekarang kita masuk ke ayat yang keempat. Wa yunzirul ladzina qalu takhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadiba. Yang pertama. Kalimat inzar muncul lagi. Wa yunzir muncul lagi seperti di ayat yang tadi. Kalau kita perhatikan di ayat yang kedua ada kalimat yungzir juga. Ya, jadi Nabi di sini tabsyirnya, kabar gembiranya sekali, yaitu kalimat yubashir, tapi memberi peringatannya diungkapkan 2 kali. Satu yungzir di ayat yang kedua, dan di ayat yang keempat. Yungzir lagi. Ini menarik. Apa perbedaannya? Yang pertama, warning yang pertama itu bersifat umum. Ya, jadi yang diperingati akan adanya intense war, diperingati tentang siksaan yang amat sangat berat, sampai di gambarannya itu seperti perang yang amat sangat. Ya, seperti kemarin kita mendiskusikan ya, gambaran kesengsaraan atau hukuman itu diawali dari kalimat yang dipakai Al-Qur'an kemarin adalah ba'sa, dharra, baru hinal ba'as. Kalau masih ingat ada 3 level ya. Yang pertama misalnya gambarannya seperti orang yang mau perang, buat kampung mau perang. Kalau sudah nutup rumahnya, berita-berita sudah semakin mencekam, namanya ba'sa. Kalau sudah mulai ada suara meriam misalnya, atau mulai ada tembakan 1-2, namanya dharra. Tapi kalau sudah clash, benar-benar sekarang dipukul, dibunuh, ditusuk, namanya ba'san. Nah, Quran itu menggunakan hukuman nanti, ya, diperingat tentang hukuman yang amat sangat mengerikan itu dengan memilih level ketiga, yaitu ba'san. Tidak cukup dengan ba'san, masih ditambahi jadidan. Ini betapa ngerinya sebenarnya. Ya. Kalau kita masih mengingat kemarin itu ada 3 tingkatan, ba'sa, dharra, sama hinal ba's, kata Al-Quranul Karim. Ya, gambaran kengerian yang bisa ditampilkan untuk agar kita ini bisa memfigur atau menggambarkan rasa kengerian tersebut. Ya. Nah, ketika Allah memperingati dengan peringatan yang pertama itu, tujuannya takmin, tujuannya untuk semua manusia, mukmin, kafir, semuanya. Okay? Tetapi ketika Allah menjelaskan kabar gembira, itu khusus untuk orang mukmin. Wa yubasyiral mu'minin kalimatnya. Jadi khusus. Begitu ba'san syadidan umum, terus yang ajrun hasanan itu spesifik hanya untuk orang mukmin. Nah, sekarang yang warning yang kedua ini, second warningnya itu juga spesifik. Jadi kalau kita melihat susunan itu menarik, universal, habis itu spesifik, itu polanya. Jadi yang ajrun hasanah sudah spesifik orang mukmin, sekarang yang juga spesifik. Yang pertama diadres secara keseluruhan. Kenapa? Karena Al-Quran untuk semua manusia, bukan hanya untuk orang Arab. Karena itu kalimatnya liungzirul ladzi yang pertama ya, untuk semuanya. Tapi sekarang jauh lebih spesifik. Kenapa? Karena Quran mau kontekstual. Ya, pada saat itu yang adresnya pertama ke seluruh manusia, sekarang kepada orang-orang yang sebenarnya sudah punya keyakinan keagamaan. Tapi mereka merusak keyakinan keagamaannya itu. Yang disebut Al-Quran nanti dengan alladzina takhadallahu walada. Oke, mari kita lihat. Jadi second warning yang kedua ini, peringatan yang kedua, ditujukan kepada kelompok yang khusus sekarang, yaitu orang yang punya agama, katakanlah. Sudah punya agama sebelumnya. Dan untuk memperingati orang-orang, qalu yang berkata, takhadallahu walada. Ya, mereka ini berkata bahwa Allah itu mengambil anak. Ya, mengambil anak. Oke.
saya ingin melihat yang pertama kata ittakhadha. Gini ya, fungsi tak dalam bahasa Arab. Jadi menarik, bahasa Arab itu saya tidak mau teknis, hanya sekedar untuk menggampangkan dulu. Sebenarnya bahasa Arab itu dari kata kerja, mudahnya dulu ya, ada perbedaan di kalangan para ahli bahasa, tapi yang mudah ada yang menyatakan awalnya terdiri dari 3 huruf muakata itu. Nah, misalnya kata ittakhadha, awalnya cuma 3, akhadha. Berarti ditambahi huruf tak di situ. Nah, menariknya dalam bahasa Arab, huruf yang lebih dari 3, berarti dia tambahan sesuatu. Seperti kita kayak sisipan, imbuhan, akhiran, kayak begitu. Nah, kalau ada tambahan, itu pasti akan merubah makna. Gitu. Misalnya, qatala, misalnya. Qatala artinya membunuh. Karena ada 3 huruf, qaf, ta, sama lam. Tapi kalau kita tambahi misalnya dengan tambahan tak lagi menjadi qatala, taknya menjadi 2. Maka maknanya membunuhnya bukan sekali, membunuh berkali-kali. Itu maksudnya. Jadi tambahan tak itu menghasilkan makna berkali-kali. Itu maksudnya. Nah, itu uniknya bahasa Arab. Yang seringkali kalau kita terjemahkan itu tidak muncul biasanya dalam terjemahan. Oke, tambahan tak itu di dalamnya mengandung makna ada usaha, ada kerja yang tidak mudah, namanya ittakhadha. Kalau tambahan tak, contoh misalnya ayat yang kita hafal, laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Nah, contoh misalnya laha ma kasabat wa 'alaiha ma, sebenarnya tulisannya gini, iktasabat. Nah, gini sebenarnya. Yang pertama, sebenarnya dia terdiri dari 3 huruf, kaf, sin, sama ba. Taknya ini untuk perempuan. Karena bahasa Arab itu gender language, maka dia ngikutin. Kalau perempuan, dia perempuan. Sebenarnya dia 3 huruf, kaf, sin, sama ba. Tapi yang di sini, tidak perbedaannya, di sini ditambahi tak. Iktasabat. Ya, ditambahi tak di situ. Nah, maksudnya begini. Laha bagimu, apa saja, kalau kamu melakukan perbuatan yang baik, kasabah itu bekerja sebenarnya, atau beramal. Kalau kamu melakukan perbuatan yang baik, maka pahalanya pasti akan diberikan oleh Allah SWT. Tapi kalau kamu melakukan perbuatan yang buruk, kamu juga akan mendapatkan balasannya. Yang menarik, ketika menyebut balasan baik dan buruk, kalimatnya sama. Cuman beda yang di sini dikasih tak. Yang sini tidak dikasih tak. Nah, ini indahnya bahasa Arab. Maksudnya begini. Sebenarnya kalau kita melakukan amal yang baik, itu tidak berat. Itu maksudnya. Karena itu sesuai dengan hati kita. Sesuai dengan ruhani kita. Tapi kalau orang melakukan perbuatan yang tidak baik, maksiat, itu dia sebenarnya butuh usaha, capek dia sebenarnya, dan seterusnya. Jadi Quran itu menunjukkan sebenarnya yang natural pada manusia itu beramal soleh. Yang tidak natural itu, yang dia harus menunjukkan effort, punya usaha, itu yang melakukan maksiat. Itu poinnya. Dia justru kalau melakukan perbuatan maksiat, itu justru membutuhkan usaha yang lebih. Monggo dipikirkan. Mungkin sementara orang akan berpikir, Ustaz, kan tidak lagunya Roma Irama itu kenapa yang enak-enak kok dilarang? Loh, maksiat jadi gampang sebenarnya. Itu kalau melakukan sekali. Lakuin terus. Nggak ada orang addicted kepada alkohol. Awalnya senang, tapi terus lihat apa yang dilakukan. Dia, Masya Allah, ya, takutnya dia. Seperti penyanyinya siapa? Kanan, ya. Penyanyi muda yang dulu tenggelam dalam judi misalnya. Sekarang kata dia, kalaupun judi 2000 aja dia sudah tidak mau, misalnya. Karena tahu semuanya. Waktu orang awal selingkuh, wah, kasabat. Begitu ketahuan, kasabat. Dan seterusnya. Itu indahnya Al-Quranul Karim. Ya, saya tidak mau teknis, tapi hanya ingin agar kita itu senang melihat indahnya Al-Quranul Karim. Lihat,